warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini, bertemu lagi dengan saya, Vidya Rizky, pada mata pelajaran Pendidikan Budaya Melayu Riau di SMA Negeri 5 Bagan Cinema. Untuk kesempatan video kali ini, kita akan membahas materi mengenai pakaian Melayu Riau. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pada tahap penjelasan, akan kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, di sini yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu menganalisis tentang makna pakaian Melayu Riau. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Makna pakaian Melayu Riau. Makna pakaian bagi orang Melayu seperti diungkapkan yang lazim kita dengar dengan sebutan, kalau hendak melihat orang yang tahu diri, tengok kepada pakaian diri. Nah, tahu diri ini dapat dilihat dari ketentuan adat yang menetapkan pakaian sesuai dengan status pakaiannya. Benar cara memakainya, tepat penggunaannya, betul tempat memakai, serta benar tujuan memakai, dan juga sempurna pula alat dan kelengkapan pakaiannya. Tunjuk ajar itu merujuk pada nilai yang dapat dilihat dari alat dan kelengkapan pakaiannya. Nah, dari penerapan motif pada dasarnya dan juga dari cara memakainya. Nah, motif dan ragam hias pada pakaian Melayu juga membuat pakaian juga turut mengekalkan jati diri Melayu. Prinsip membuat pakaian adat berdasarkan kepada kepatutan dalam syariat yang juga lazim dipakai pada pakaian Melayu yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga orang dapat melihat kemelayuan itu dalam pakaian adatnya. Selanjutnya adalah fungsi pakaian Melayu. Yang pertama adalah fungsi pokok. Fungsi pokok pakaian Melayu ini dapat dibedakan dalam dua bagian. Yang pertama adalah sebagai pakaian rohani, yakni maksudnya adalah sebagai pelindung diri dari aib atau syara. Dalam ungkapan Melayu dikenal dengan ungkapan pantang memakai memandai-mandai. Nah, maksudnya itu adalah pakaian dan hal-hal yang berkaitan dengan pakaian ini tidak boleh dikenakan secara sembarangan, tetapi harus mengikuti ketentuan yang sudah diatur di dalam adat istiadat. Kedua adalah fungsi yang berkenaan dengan jasmani, yakni untuk melindungi diri dari panas dan dingin. Yang kedua adalah fungsi adat. Nah, dalam fungsi adat ini, fungsi pokok yang baku sesuai tuntunan syara bersifat mutlak. Selain itu juga, fungsi penting pakaian dalam adat juga diatur sesuai dengan asasnya. Seseorang yang salah berpakaian dalam upacara adat akan dikatakan sebagai aib. Misalnya, dalam menggunakan kain samping atau sampin. Kepala kain ini dihadapkan ke belakang bagi laki-laki dan bagi perempuan dihadapkan ke depan. Nah, jadi ada perbedaan antara pemakaian kain samping laki-laki dan perempuan. Aturan semacam itu juga sebagai perwujudan adat di dalam menempatkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Dalam upacara ritual tertentu, ini selain tata cara memakai pakaian, warna pakaian yang digunakan juga disesuaikan dengan peran dan jawatan yang diembannya. Misalnya, contoh ini adalah fungsi warna hitam. Nah, ini diperuntukkan bagi datuk-datuk hulu balang. Warna kuning ini biasanya diperuntukkan bagi kerajaan. Sedangkan warna hijau ini digunakan bagi guru agama. Warna merah ini biasanya adalah untuk pakaian datuk bendahara dan lain sebagainya. Yang ini sesuai dengan adat tempatan.
Selanjutnya adalah fungsi estetis. Fungsi estetis dalam pakaian dapat dilihat dari motif dan model jahitannya. Fungsi estetis dalam pakaian orang Melayu Riau ini tidak terpisah dari fungsi pokoknya. Fungsi estetis yang tertuang melalui motif dan model pakaian misalnya harus menggambarkan syarak, tidak boleh melanggar syarak dan mengarah pada perusakan ibadah, akidah. Jika kita lihat, kebanyakan motif pakaian Melayu ini diambil dari bagian-bagian tumbuhan seperti pucuk rebung, pucuk paku, bunga cengkeh, dan bunga kundur. Dan ada juga yang dibubuhkan dalam bentuk-bentuk hewan seperti siku keluang, naga-nagaan, ikan-ikanan, itik sekawan, lebah begayut, dan ayam-ayaman. Ada juga motif yang dipunggung syarak. Motif yang dipunggung syarak ini adalah motif yang tidak menyerupai berhala. Fungsi estetis dalam model pakaian atau jahitannya misalnya adalah seperti cekak musang, kemudian baju teluk belanga, baju kurung johor, dan lain sebagainya. Yang ini tentunya tentunya adalah dikukung syarak. Model jahitannya mesti yang menutup aurat, longgar atau tidak menonjolkan bentuk tubuh si pemakainya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai makna pakaian Melayu. Semoga dengan adanya video ini untuk dapat lebih kalian pahami dan mengerti. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.